Halo semuanya, welcome back to Reading Your Confessions. Read Anu. Buat kalian nggak tahu, di sini gue bakal bacain pengalaman rahasia dan juga confession dari netizen Indonesia yang paling aneh, paling bodoh, paling menyenangkan, paling menjijikan atau apapun itu secara anonim. Dan buat kalian yang mau ikutan sharing cerita kalian, link ada di deskripsi video ini, ada di bio Instagram gua, atau enggak kalian bisa join live gua atau stream gua di YouTube tiap jam 8 atau 9 malaman gitu. Bisa. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung lanjut. Nul, apa yang bakal lu lakuin kalau lu jadi gua? Keluarga besar gua surprisein gua ulang tahun pas gua lagi tidur. Tapi sialnya, itu posisinya pas gue lagi pakai sempak gambar muka mantan gue. Dan gue lagi nungging. Gue belum baca confession lu, tapi kayaknya gue ganti nama belakang, pindah negara. Gue gak mau ketemu keluarga gue lagi. Nul, tolong ya, kalau lu jadi gue, kira-kira lu bakal ngapain? Tadi gue udah jawab. Karena sampai sekarang gue masih pengen gali tanah dan ngubur diri. Gue stres banget dan gue sempet nangisin hal ini beberapa hari. Jadi gini Nul, gue cowok umur 19, panggil aja Vidi. Halo Vidi. Dan kemarin pas lebaran gue nginep di rumah kakek gue di daerah Bogor. Keluarga besar gue pada ngumpul semua Nul, rame banget, sekitar 30-an orang. Termasuk tante dan juga om, sepupu, bahkan mantan gue yang dulu suka ngatain gue anak mami sering dibahas-bahas gitulah di sana. Biasalah Nul, gosip keluarga besar. Nah, ulang tahun gue kebetulan pas hari kedua lebaran Nul. Gue nggak nyangka bakal ada yang ingat, apalagi keluarga besar gue. Jadi ya udahlah, gue tidur siang abis makan ketupat. Gue posisinya ngantuk berat. Terus gue nyadar tuh, sempak yang gue pakai itu ternyata sempak custom Shopee yang pernah gue bikin pas gue lagi pacaran. Lucunya, atau lebih tepatnya, tragisnya loh. Sempak itu ada banyak banget muka mantan gue di bagian depan, kayak pola polkadot gitu. Dan di bagian belakang ada satu muka gede di seluruh pantat gue. Gitu dah Nul. Guys, gue ngerti ya kalau orang-orang tuh emang terkadang mereka lagi bucin. Kalau pas lagi pacaran itu emang cinta itu buta. Jadi oke lah, orang-orang yang lagi dalam hubungan dan lagi saling jatuh cinta banget tuh mereka melakukan hal-hal aneh. Tapi emang iya ya lu bikin sempak custom. Mana kenapa harus dua pola gitu, yang di bagian depannya polkadot, belakangnya muka dia. Gede banget lagi. Dan ya, gue tidur Nul. Cuman posisi tidur gue waktu itu nungging. Literally nungging. Pantat gua naik dan langsung ngadep ke arah pintu kamar. Dan disitulah hal itu terjadi. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Terus semua keluarga besar nyanyi Happy birthday to you sambil bawa kue tar. Sepupu-sepupu gua lagi ngerekam pakai HP. Kakek, nenek, tante, om, adik, sepupu, kakak sepupu dari umur 7 sampai 74 tahun. Semua ngeliat pantat gua yang ada muka mantan gua Nul. Mampus. Bayangin dah Nul, nggak usah. Di layar HP sepupu gua sekarang tersebar video gua lagi tidur nungging, pantat gua ngadep kamera, dan di situ ada muka mantan gua yang pakai hijab tapi ketarik ke samping-samping jadi kayak babi ijo di Angry Bird gitu. Hold on, pause. Lu ngatain mantan lu kayak babi? Bahkan tante gue sampai nanya, Nul, ini siapa sih? Kok kayak ustazah tapi lagi nyangkut di pantat kamu? Ini bukan gue yang ngomong, gue cuman baca teks. Oke, gue hanya membaca, jangan salahin gue. Di situ gue malu banget tau, Nul. Gue bener-bener malu. Gue nggak tahu harus gimana sekarang. Kadang gue masih kepikiran selama tidur gitu, bangun tidur. Pas lagi tidur gue sering kepikiran. Kayak bagi gue nggak lucu anjir, tapi ini masih dibahas-bahas mulu di grup WA keluarga gue sampai sekarang. Duh, menurut lu gue harus gimana dah? Gue lagi gak nge-troll ya, I'm not on that trolling shit right now. Tapi jujur, hand to heart, tangan di dada, man up. Udahlah, lu laki-laki dan lu terima apa adanya aja men. Ini udah kejadian. Mau gimana pun lu gak bakal bisa bikin mereka paksa lupa dan sebagainya. Itu gak bakal bisa. Ini bakal diinget sampai 7 keturunan. Mereka bakal tetap inget. Ini gue serius ya, satu-satunya hal yang bisa lu lakuin, meskipun mereka kayak bercandain lu kayak terus-terusan gitu, lu nggak bisa defensif kayak apa sih, jangan gitu gak lucu. Lu udah nggak bisa itu men. Ini terlalu parah. Dan masalahnya apalagi kayak yang sepuh-sepuh gitu, mereka nggak bakal peduli demi apapun. Jadi satu hal yang bisa lu lakuin, meskipun malu-maluin, lu terima dengan lapang dada. Lu terima dengan seluruh hati lu. Lu terima aja kalau lu itu emang sosok
Sosok yang ketahuan pakai sempak custom muka mantannya pas lagi tidur dan posisinya lagi nungging pas ulang tahun. Nggak apa-apa. It's okay. It's okay. Tidak apa-apa, nak. Kayak beneran ya menurut gua lu tinggal terima dengan lapang dada aja udah. Lu nggak usah terlalu gimana-gimana lagi. Karena ya at the end of the day lu nggak bisa gimana-gimana lagi. Semua udah pada tahu. Lu tahu gak yang di episode SpongeBob yang dia disuruh ngomong sama Patrick, gua jelek dan gua bangga. Ya itu lu sekarang, tapi gue bukan ngatain lu jelek, gue cuma bilang kayak lu harus bangga atas hal yang terjadi ini. Kayak it's okay man, it's okay, embrace it, okay? Kak Nul, namaku Yoki dalam kurung samaran. Jadi aku punya age gap 7 tahun sama kakakku. Dan pas itu kakakku SD dan aku TK. Zaman itu tuh ya Nul, kakakku punya rambut yang bagus, panjang, lebat. Dan karena zaman itu tuh mamaku sering banget ngurus rambut pakai semacam lidah buaya dalam kurung hobi. Karena rambutku zaman itu tipis banget gitu. Jujur aku gak inget sih Kak Nul, tapi kakakku inget jelas. Terus suatu pagi kakakku dibangunin Nul. Dia disuruh duduk di suatu kursi. Terus ditanya sama bapakku kayak, kamu mau gak adikmu rambutnya jadi panjang? Kakakku yang masih SD dan gak ngerti apa-apa, dia jawab kayak mau. Tapi dia gak ngerti bakal diapa-apain kan. Terus ya Nul, tiba-tiba rambutnya dipotong pakai kayak gaya mangkok gitu. Dipotong pakai mangkok gitu Kak. Kakakku bingung. Tapi abis itu kupingnya kegunting sedikit. Kata kakakku si bapakku tuh pakai botol, dalam kurung jangan sebut merek takut ngerasa, tapi itu tuh kayak Fanta Coca-Cola literan gitu Nul. Itu kesebut ya. Dan botolnya tuh dipakai Nul buat ngumpulin semacam jus rambut, dalam kurung air sama rambut. What the fuck? Aku pas itu masih TK, bingung dan dikasih minum itu Nul. Gue kayak iya aja. Mungkin dia mikir kayak DNA kita bakal kecampur gitu dan bikin rambut kita jadi kayak lebat gitu. Tapi kalau menurut Kak Nul, kira-kira itu logis gak? Soalnya di otaknya tuh sering kali mikir kayak, ini apa sih? Kayak bapak gue tuh mikir kayak seolah-olah bener padahal enggak. Kalau buat netizen, ada yang cerita mirip kah? Kayak crazy dad gitu. Dan kalaupun emang ada penjelasan, mungkin para dokter mau kasih penjelasan? No. Gue jujur aja nih ya, itu gak masuk akal, Dek. Yoki, itu gak make sense sama sekali, Ki. Jadi kayak kakak lu tuh dipotong rambutnya tuh secara cuma-cuma. Sorry banget. Dan buat bapak lu ya, damn, what are you on, man? Orang Indo tuh gila-gila deh semuanya, kayak gue gak bercanda. Like, some of y'all, beberapa dari kalian tuh bener-bener y'all are on some crazy shit. Kayak gue gak bercanda. Kayak kalian tuh bener-bener mikir tuh gak pakai logika, tanpa data. Lu cuma denger kayak, ya dikasih tahu sama kakek dulu bisa. Terus ya lu lakuin tanpa ada bukti atau gimana, atau lu cari di internet minimal kagak ada, nggak peduli mereka cuma kayak ya kata kakek atau kata tetangga, kata nenek moyang. Kagak. Gue pernah pacaran sama cowok yang ngaku nggak pernah sikat gigi dari dia lahir. Seperti kalian tahu judulnya itu jorok banget, mohon maaf. Dan gue nggak tahu kenapa gue bisa pacaran sama dia. Jadi salam kenal tuh, gue cewek 22 tahun. Ini kejadiannya pas gue umur 19 atau 20 gitu. Dan benar sesuai judulnya, gue pernah pacaran sama cowok yang, ya lu mungkin mikir ini bercanda, tapi dia ngaku beneran. Dia gak pernah sikat gigi dari lahir. Jadi gini Nul, kampus gue tuh ngadain kayak acara buat kelulusan gitu. Dan gue ada di UKM, dalam kurung eskul untuk kuliah. Kayak UKM teater gitu Nul. Dan di sana kayak dibagi sebuah kelompok. Gue nih sekelompok sama dia. Dan disuruh bikin drama bareng-barengan. Dan dari situ gue awal kenalan lah sama dia. Kita berbagi cerita lah dan akhirnya kita pacaran. Awalnya gue gak pernah duduk samping dia. Bahkan ngomong depan dia pun gak pernah Nul. Sampai pas waktu pacaran sama dia. Ada nih Nul waktu dimana dia ngajak gue ke apart dia buat ngambil barang gitu sebelum ke mall. Di sana gue mencoba ngomong di depan dia pertama kalinya kan Nul. Dan di situ bau mulut dia menyengat Nul, bahkan bikin gua hampir muntah. Lu tahu gak Nul, kadang kayak asam keluar sampai tenggorokan. Nah kayak gitu. Paham? Di saat itu juga gua lihat langsung isi mulut dia Nul, dan gua nyesel kenapa gua masih hidup sampai saat itu. Lebay. Gak ngerti gimana Nul, I don't know how to explain it. Tapi warnanya udah bukan kuning lagi Nul, tapi kayak hitam kehijau-hijauan. Berlapis-lapis dan demi apapun gue gak tahu itu apa, tapi bentuknya tuh kayak lapisan kerak di panci yang udah direbus 17 kali Nul. Itu bener-bener gigi tuh kayak fosil jamur. Jujur gue sampai keluar air mata pas kejadian itu Nul. Nah you stupid though. Gue gak bercanda, lu stupid. Kayak, woi Sender, lu sebagai manusia, as a human,
Lu pacarin nih orang tanpa lu perhatiin baik-baik nih kondisi giginya gimana. Oke lah kalau kuning, kadang tuh emang ada orang yang giginya kuning, that's normal, tapi ijo, dude, you're insane. Saking shocknya gue refleks langsung nyari-nyari odol di rumah dia Nul. Dan you know what? Kagak ada Nul. Abis itu dia pegang tangan gue, ngajak duduk, dan dia ngajak gue deep talk gitu loh. Deep talk pala lu. Dia bilang kalau dari kecil emang gak pernah sikat gigi karena menurut papa dia kumur-kumur pakai air keran itu udah cukup. Dan jugaan odol sama sikat gigi harganya mahal. Lu tinggal di apartemen dan odol serta sikat gigi itu nggak sampai 30.000 rupiah lu dapat banyak banget. Dulu tuh gue ilfil parah Nul. Tapi karena gue udah kecintaan, gue malah ngerasa pas dia ngomong gitu tuh dalam kurung samping-sampingan karena gue nggak mau di depan muka dia karena bau. I get it. Dia tuh kayak dia menunjukkan sisi lemah dia Nul, kayak vulnerable gitu. Dan gue ngerasa kayak itu artinya dia udah percaya sama gue. Lu nggak salah, tapi coba lu pikir lagi, lu cerna baik-baik perkataan lu sendiri tuh. Cewek mana selain lu yang mau nerima cowok kayak gini? Cok. Anyway, setelah 3-4 bulan pacaran sama dia, akhirnya dia selingkuhin gue sama tiktoker joget-joget cewek gitulah. Jujur gue sedih. Tapi ya udahlah, life must go on. Life is worth living. I get you. Itu quotes lu bagus, kayak konsep lu bener tapi penyampaian lu jelek banget. Kayak ya, life must go on. Tapi satu, dia selingkuh. Dua, ini orang mulutnya bau. Dia giginya tuh ketutupan kerak. Kayak lu lihat gigi dia putih itu putih bukan warna giginya, itu putih warna kerak. Minimalnya kalau misal lu mau pakai quotes life must go on, do it on something yang more important. Kayak misalnya nih, lu sepak bola final UCL, final Piala Dunia gitu. Lu kalah. Ya, lu kalah tapi lu harus bangkit lagi. Oke, I get it, life must go on. Atau misalnya kayak ayah lu one day meninggal dan lu berusaha bangkit buat dari masalah itu. Oke, life must go on. Lu jangan pakai quotes kayak gini buat masalah semacam kayak gini. Ini masalah sepele banget. Oke deh. Thank you buat semua yang udah nonton sampai sini. Thank you buat kalian semua yang udah nonton sampai habis. Dan buat kalian semua yang bener-bener udah nonton sampai sini, boleh dong coba buat komen Jigong. Karena dengan begitu gue bakal tahu kira-kira siapa aja sih di antara kalian yang bener-bener nonton gue sampai habis. Sekian dan sampai jumpa. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye 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 bye.